Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pak Risang, Bu Titi, Bu Ira, Bu Desi, Bu Rosalina, Bu Indra, Bu Elva, ada 18 orangan di sini. Ya, ini memang kalau forum pelatih KP kan memang lebih eksklusif dia. Nah, biar diskusinya lebih hikmat. Nah, nanti hari ini kita mau melanjutkan diskusi yang kita bahas kurang lebih 2 bulan sebelumnya di tanggal yang sama loh kebetulan ya, tanggal 13 juga berlangkah mendesain tools ya. Kalau kemarin di di sesi pertama itu lebih banyak menjabarkan masalah komunikasi itu seperti apa, lalu tahapan-tahapannya seperti apa, model-model yang bisa dipakai seperti apa, menyusunnya gimana. Hari ini mungkin di tahap kedua mungkin lebih ke praktek pengembangannya gitu Pak Risang ya. Ada tahapan-tahapannya, operasionalisasinya seperti apa. Nah, hari ini nanti dibantu dan dipantik oleh Pak Risang yang akan memantik. Nanti kita bisa diskusi bareng nih, mau kita coba di mana gitu ya, di isu kesehatan yang mana. Kurang lebih gitu, teman-teman. Semoga hari ini bermanfaat. Seperti biasa ya, yang penting rutin. Nanti kita bisa kembangin bareng-bareng. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya lempar ke Pak Risang walaupun lagi pakai HP mic ya. Terima kasih Dok Basra. Teman-teman semua apa kabar? Moga-moga sehat ya. Ini saya zoom sambil jalan ya ke Dinkes. Tapi jelas gini, kalau kita baca literatur perubahan perilaku ya, itu ada salah satu konsep namanya jangan sampai memutus rantai gitu ya. Kenapa? Karena kalau udah diputus rantai itu nanti mulai laginya susah. Kayak kemarin kita aja gitu ya, terakhir 2 bulan lalu ya. Mulai laginya tuh gimana gitu ya. Jadi mendingan walaupun sekarang peserta dikit, terus materi mungkin agak-agak berat dikit ya. Tapi mungkin enggak lah, nggak terlalu berat. Kita jalanin aja dah Bu ya. Dan tambahan pula sebetulnya kalau UNICEF ya rencananya itu sama teman-teman RCCI itu akan ada serangkaian pelatihan-pelatihan TOT untuk KP. Tapi teorinya TOT yang agak intens nih Bu, Pak. Ya, bukan yang 2 hari selesai, tapi 5 hari. Dan selama pelatihan itu nanti pesertanya itu mengikuti bukan hanya kegiatan in-class, tapi out-class juga. Totalnya itu nanti akan melakukan sesi edukasi ke warga 2 kali, dan kemudian melatih kader atau nakes 2 kali. Jadi ada 4 kali praktek. Nah, kami sebenarnya udah buka tuh bulan lalu untuk angkatan pertama di Jakarta. Kebetulan dananya itu cukup buat 20 orang, baru buka sehari, itu malamnya udah 108 yang daftar. Padahal jatahnya cuma 20. Kan bingung kami, waduh ternyata permintaannya membludak. Padahal itu kita nggak menyediakan tiket untuk ke Jakartanya. Di Jakarta ke hotel kita sediakan transport lokal, lalu ada akomodasi, ada konsumsi, dan ada juga nanti uang harian. Jadi cuma gitu aja, tapi pesertanya 100 sampai kami bingung akhirnya. Kan kalau misalnya diteruskan kita jadi takutnya mengecewakan orang gitu. Jadi kita dan mengecewakan tim penilainya juga. Nah, tim penilainya kan relawan semua tuh. Kalau misalnya yang diterusi terus yang nerima sampai 500 gimana menilainya? Bakal repot tuh dokter Basra nggak tidur tuh. Ngebacain aja CV orang. Nah, makanya hari pertama dibuka, paginya besoknya itu langsung ditutup. Langsung kita close kalau udah kebanyakan. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini juga karena harapannya nanti teman-teman di forum pelatih itu juga bisa mengikuti TOT. Mungkin buat angkatan-angkatan berikutnya ya, kalau belum kebagian di angkatan pertama gitu ya. Jadi bagus kalau kita terus ngikutin sesi-sesi di Zoom ini. Nah, ini kita bahas dulu tentang tools KP tapi versi yang kedua ya. Jadi versi yang kedua ini kita lanjutan dari yang kemarin, yang 2 bulan lalu, dan fokusnya, nah ini dia fokusnya. Fokusnya kita coba bahas gimana struktur itu detail satu persatu. Ya. Coba Dr. Basra kita buka dulu ya slide yang pertama. Ini sekedar kasih gambaran aja kepada
teman-teman semua, kalau kita menyebut tools KP itu sebenarnya kita bicara lebih kepada skenario. Gimana buat skenario KP? Skenario-nya gimana? Apakah skenario di posyandu 30 menit, skenario di di layanan kesehatan 5 menit misalnya, waktu ANC, atau skenario kunjungan rumah yang bisa 10 menit misalnya, atau apa gitu. Itu skenario-nya itu yang harus kita bangun. Jadi tidak merujuk kepada alat bantu fisik sebetulnya. Walaupun boleh alat bantu fisik seperti gambar, tulisan, atau apapun gitu ya. Tapi utamanya adalah skenario-nya. Intinya adalah yang utama adalah kitnya sendiri gitu. Jadi tubuh kita sendiri sebagai komunikator, suara kita, cerita kita, interaksi kita itu yang paling utama sebetulnya ya. Nah, coba sekarang kita lihat dulu yang kita maksud sebagai skenario itu apa saja komponennya. Silakan lanjut, Dok. Nah, ini nanti komponennya itu ngikutin proses KP yang di sini sih tulisannya agak linear ya. Linear itu dalam pengertian seperti tahapannya 1, 2, 3, 4 ya, begitu. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara praktek itu kan bisa saja bolak-balik ya. Jadi tidak selalu harus linear searah begini, tapi bisa balik ke tahap berikutnya, tahap sebelumnya kalau dirasa perlu ya. Jadi silakan Bapak Ibu secara gambaran besar ya, itu ada 4 komponen sebetulnya yang ada dalam sesi KP. Satu itu bangun suasana, pemanasan lah ya, yang tujuannya itu orang tahu ini pertemuan sesi untuk apa. Terus yang kedua mereka bisa saling kenal mengenal, yang ketiga mereka bisa gembira. Itu pemanasannya atau bangun suasananya. Jadi nggak ada itu kalau di tahap pertama bangun suasana itu kita dijalin warga sama hukum, dasar hukum, undang-undang, teori, nggak ada. Jadi kita modelnya nggak seperti itu. Memang kalau kita bicara sosialisasi kan di depan suka, oh dasar hukumnya ini, peraturan ini gitu. Orang dijejelin gitu ya sama yang kayak gitu. Kita enggak. Kita justru bangun suasana yang buat orang happy dan saling mengenal. Saling mengenal itu menjadi penting karena KP itu bukan hanya emosional ya di bagian awal, tapi sosial. Kenapa begitu? Karena dasar orang akan berinteraksi dalam konteks Indonesia itu harus saling kenal mengenal dulu. Jadi nggak bisa dianggap seorang individu itu siap untuk ngomong. Kalau kita ngikutin model-modelnya Barat, kan banyak tuh ya, PRA, PAR, Positive Deviant, SARA, PLA, PHST, PHST, AI, atau yang baru-baru misalnya ACD gitu. Nah itu asumsinya adalah orang-orang sebagai individu yang matang. Jadi nggak ada itu proses misalnya kenal mengenal terlalu dalam. Nggak ada itu tahapan misalnya kita sama-sama menyebut nama partisipan rame-rame. Oh, misalnya Bu Inga, Dok Basra, rame-rame. Nggak ada itu. Kenapa? Ya mungkin culture-nya nggak seperti itu. Tapi culture kita beda gitu. Jadi kita harus saling kenal dulu, baru ntar bisa ngobrol gitu ya. Itu satu. Jadi dalam proses komunikasi di Indonesia itu yang bagian pertama itu penting untuk buka gerbang. Jadi kalau kita bicara penerimaan pesan itu udah dari awal kita kita cicil gitu ya. Satu, yang kedua itu ada intervensi yang sifatnya sebetulnya low kognitif. Jadi buat orang senang baru kita masukin pesan. Kuncinya gitu. Buat orang happy masukin pesan. Kenapa begitu? Karena orang kalau udah happy pesannya masuk. Dan pesan yang kita maksud bukan pesan-pesan yang berat. Ini pesan yang buat orang tahu aja dulu. Jadi lebih ke mereka paham dasar dan tahu istilah gitu. Misalnya kita pengen buat orang tahu bahwa rabies itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah itu aja dulu gitu. Ya, ini di bagian bermain dan belajar seperti itu. Kita bangun kegembiraan proses belajarnya ya, pakai permainan, pakai lagu, pakai apa kayak gitu ya. Terus kemudian masukkan pesannya ya. Jadi di sini memang ada pesan kunci yang kita pengen sampaikan. Terus ada kegiatan yang sifatnya gerak, nyanyi, ya, sebut berulang-ulang, gembira, gitu ya. Nah, semua ini harus berpartisipasi orang-orangnya, partisipannya, warganya, ya. Belajarnya nggak usah berat-berat, yang ringan aja. Ya. Nah, yang ketiga itu kita balik, belajar dan bermain.
Ini maksudnya apa? Ini agak high cognition. Maksudnya apa? Maksudnya belajarnya lebih dalam, lebih detail, lebih teknis, ya, lebih mikir. Cara menghilangkan inersia, inersia itu maksudnya kelembaban. Jadi orang tuh malas berolahraga, malas screening, malas apa. Ini gimana caranya membaca itu? Cara bangun kebiasaan agar yang tadinya perilakunya yang nggak teratur jadi terbiasa. Kan banyak tuh perilaku-perilaku yang harus dibangun secara habit ya. Minum obat, apalagi olahraga, itu kan habit ya. Stunting, wah itu semua habit semua tuh. Makanya stunting itu nggak bisa diselesaikan dengan intervensi perilaku yang sifatnya exposure doang. Nyampein pesan ABCD, 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 stunting itu penting. Enggak gitu. Stunting itu perilakunya itu perilaku yang harus jadi habit. MPASI lah, ASI eksklusif, TTD, itu semua habit. Jadi dalam intervensi komunikasi harus diajarin gimana ibu-ibu mau minum TTD atau MMS secara teratur, setiap hari satu. Itu ada habit building. Kalau cuma exposure itu cuma orang tahu aja. Oh iya, TTD, MMS penting untuk ini. Oh iya, MPASI begini-begini. Tapi kalau nggak bangun jadi habit ya nggak akan dilakukan. Terus ada juga perilaku-perilaku yang sifatnya harus mengurangi adiksi rokok, gitu ya. Gula, makan gula itu juga adiksi. Ya, terus apa lagi banyak lah gitu ya. Nah ini harus ada teknik-tekniknya yang kita terapkan di bagian ini, bagian ketiga ini. Atau cara advokasi ke orang lain. Karena banyak perilaku-perilaku itu kadang-kala kendalanya bukan di kitanya sendiri ya yang ingin mengubah perilaku tapi di orang lain. Imunisasi misalnya. Saya mau, ibunya mau, tapi suaminya nggak mau. Nah itu masuk di bagian ketiga tuh belajar dan bermain. Yang ketiga itu kunci komitmen. Ini seperti biasa lah ya, KP standar. Jadi perilaku itu kalau orang ngomong mau, belum tentu mau. Tapi harus ada proses kunci komitmen gitu. Nah ini kerangkanya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita gimana menyusun tools atau tahapan-tahapan skenario dan kalau dibutuhkan alat bantu yang bisa memenuhi 4 tahapan ini. Nah coba kita lihat ya. Dok Basra boleh lanjut dok. Nah bangun suasana. Apa sih intinya di situ? Kalau KP itu ada detail ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita perhatian ke detail itu dalam rangka supaya nanti prosesnya mulus gitu. Kayak salam juga harus jelas, salamnya apa salam tambah baca pantun atau gimana, non verbalnya gimana disiapkan itu. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu atau apapun gitu ya. Kedua, kenalkan diri yang nancep. Ini kan materi dasar KP ya. Harus ada. Gimana cara kita mengenalkan diri kita dengan singkat saja tetapi nama kita nancep atau diingat oleh warga atau oleh partisipan. Harus ada. Terutama kalau nama kita nggak umum. Kalau nama kita umum kayak Budi misalnya, ya nggak usah susah-susah ya sebut aja itu. Tapi kalau nama kita susah kayak nama saya, itu harus ada cara supaya masuknya nancep. Ini penting. Ini semacam membangun frekuensi yang sama nanti dengan warga ya. Yang tiga, jelaskan tujuan secara mudah. Harus pakai bahasa sehari-hari. Jangan ngomong dalam rangka mencapai tujuan-tujuan SDG. Enggak itu, enggak ada SDG itu di kampung. Enggak ada SDG itu di ibu hamil. Jadi harus diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Bahasa keseharian kepentingannya ada di ibu-ibu. Ya, supaya ibu-ibu pada sehat, supaya ibu-ibu pada anaknya pintar-pintar, atau apalah, 1 kalimat, 2 kalimat cukup. Nah, berikutnya nomor 4. Kita harus cari cara untuk membuat mereka saling mengenal. Kalau belum pada kenal, ayo kita buat ini cara untuk saling mengenal. Mau pakai acak-acak tempat duduk dulu, pakai angin bertiup. Terus pakai terima kasih nama saya, boleh. Mau ternyata mereka udah saling kenal, tapi kita pengen perdalam, kenal anaknya, kenal nama suaminya, boleh. Oh ternyata mereka sudah cukup kenal, kita cari persamaan hobi atau kesukaan, boleh. Jadi tingkat keakrabannya sesuai dengan kondisi saat itu. Atau cari simpul, ya saling cari simpul. Ini kok kalimatnya nggak lengkap. Tapi cari simpul.
oh ternyata kita saudaraan, oh ternyata kita ustadznya sama. Nah itu kita bisa juga kalau misalnya ternyata pesertanya sudah saling kenal gitu ya. 4. Nomor 5, mana permainan pemanasannya? Harus ada. Jadi sesi bangun suasana itu ditutup dengan permainan lagu dan gerak. Ya. Mainkan satu permainan lagu dan gerak yang singkat, 3 menit, 2 menit beres, ketawa orang. Nah Bu, Bapak, yang kita cari dalam intervensi KAP itu adalah substansi kejadian, bukan definisi kita. Jadi jangan pernah bilang, nah ibu-ibu mari kita sekarang bangun suasana ya, supaya kita saling kenal, supaya kita bergembira, supaya kita ketawa. Nggak boleh itu. Itu namanya memaksakan makna. Kita nggak pernah bilang gitu. Kita harus mainkan saja orang ketawa. Itu yang kita cari. Udah. Jangan bilang, nah kan sekarang kita jadi ketawa-ketawa ya, jadi senang ya, jadi kita siap untuk belajar ya. Nggak pernah bilang gitu. Jangan bilang gitu. Itu namanya imposing meaning. Memaksakan makna. Jangan pernah begitu. Kenapa? Karena makna itu dirasakan oleh partisipan, dirasakan oleh warga. Bukan kita yang definisikan. Kalau kita yang mendefinisikan, takutnya nanti berbenturan dengan apa yang mereka rasakan. Udah biarin aja. Jadi jangan pernah bilang, wah pada kesempatan kali ini kita ingin membuat Bapak Ibu untuk tertawa. Oh, setelah permainan kita bilang lagi, nah kan tertawa ya. Kalau tertawa itu nanti kita belajarnya lebih mudah. Nggak pernah bilang gitu. Jangan bilang tertawa dan sebagainya kayak gitu. Itu adalah meaning. Biarkan warga yang menikmati itu dan mendefinisikan sendiri. Ya, lanjut, Dokter Basra. Nah ini nih isiannya nih. Jadi nanti coba Ibu Bapak pikirkan ya, kita kasih tugas berarti 2 minggu paling lama, seminggu bagus, coba buatkan tools. Tulis dulu ini toolsnya untuk apa, namanya apa. Misalnya belajar TTD atau belajar cuci tangan pakai sabun, silakan apa. Masalah kesehatannya apa? Diare di wilayah kami tinggi, atau stunting tinggi, boleh. Pelaku yang disasar apa? Pelakunya ya. Kita kalau buat sesi KP itu nyasarnya ke pelaku. Jangan nyasar ke konsep ya. Belajar tentang stunting. Jangan, itu kalau di kampus begitu. Jadi ngajarin konsep. Tapi kalau kita di KP itu kan untuk action. Maka kita pengen edukasi tentang perilaku apa. Misalnya tentang perilaku pencegahan stunting. Titik 2, cuci tangan pakai sabun. Boleh. Oh kita pengen membuat perilakunya itu yang kita sasar adalah agar orang itu memeriksakan dirinya secara teratur sebulan sekali ke puskesmas, cek tekanan darah, ya, timbang badan dan sebagainya. Boleh. Agar orang mengurangi perilaku rokok boleh. Nah, silakan ditulis nomor 3. Nomor 4, ini nomor 4 sebenarnya sesinya sesi seharian, tapi kita nggak akan bahas ini. Cuma saya kasih clue aja bahwa yang namanya masalah komunikasi itu masalah yang merintasi orang melakukan perilaku tertentu, tapi dari aspek komunikasi. Ya misalnya orang misalnya menganggap cuci tangan pakai sabun itu remeh, nggak penting, itu boleh. Orang menganggap TTD itu sebagai obat, ibu hamil anggapnya sebagai obat sehingga ibu hamil tidak mau minum TTD, mual dan sebagainya, boleh. Jadi masalah-masalah yang bisa diintervensi dengan edukasi, gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya tadi, balikin aja dari masalahnya. Membuat ibu hamil, mau minum TTD dengan menekankan TTD itu adalah vitamin, ya, bukan obat, atau suplemen, bukan obat misalnya. Highlight-nya sesuaikan, ibu hamil, ibu balita, sesuai dengan target kita. Pesan kunci, nah ini juga biasa sesi seharian, tapi saya kasih clue aja ya. Pesan kunci itu ada 2 bagian, Bu. Ada perilakunya, lalu ada approach kita untuk memotivasi orang gimana. Misalnya MMS, multi mikro suplemen, mikronutrien suplemen, itu multivitamin buat ibu hamil. Kita misalnya mendekatinya dengan ada aspek agamanya. Jadi kita pengen agar ibu-ibu itu minum MMS karena ada bungkus agamanya, bahwa ini adalah sesuatu yang didukung oleh pesan-pesan keagamaan juga. Lalu menekankan manfaatnya. Manfaatnya 2 misalnya,
terkait sama buat anak pinter dan buat persalinan lancar. Boleh. Cuci tangan pakai sabun, itu pesan teknisnya ya. Sebelum BAB, sesudah BAB misalnya. Cuci tangan pakai sabun sesudah BAB, misalnya gitu ya. Terus kita pengen menekankan kejijian, kan tangan kita jijik tuh kalau misalnya tidak cuci tangan pakai sabun. Nah, yang bagian kedua tadi itu yang saya sebut itu adalah pesan untuk memotivasinya ya. Nah, kemudian taktiknya gimana? Taktik intervensinya. Sebenarnya taktik intervensi itu nanti akan ditunjukkan dalam, template itu, cuma kasih rangkuman aja. Misal dengan bermain, lagu, terus apa gitu ya, kasih singkat aja, 1 kalimat, 2 kalimat supaya orang tahu sebelum mengikuti, panduan yang secara lengkap. Oke, Dokter Basra lanjut. Nah, ini kita masuk ke bangun suasana nih. Nah, jadi yang tadi itu tolong Ibu Bapak operasionalkan. Salam baca pantun, lain-lain, itu langkahnya kan. Jadi realnya apa tuh yang mau disampaikan? Yang namanya skenario KP atau tulis KP itu seperti itu. Ya salam, assalamualaikum, boleh. Oh saya pakai pantun, pantunnya gini. Tulis di situ. Non verbalnya penting. Kayak gimana? Oh kontak mata, jeda dulu, ngangguk-ngangguk, silahkan tulis di situ. Ya harus ditulis. Kenapa? Karena nanti waktu kita ngajarin kader, kader itu sebelum jadi ahli itu ngikutin prosedur dulu. Nah ini prosedurnya, detailnya. Ya nanti kalau dia ahli sih nanti udah terbiasa dia bisa improvisasi. Tapi pertama dia harus dipandu step by step ya. Kenalkan diri, gimana? Misalnya contohnya saya gitu, buah pisang, buah kedondong, P-nya pisang diganti jadi R dong, gitu. Martil, saya adalah Martil tapi tidak pakai L, Marti, Dokter Marti, gitu. Nanti itu kita tunjukkan kayak gimana itu maksudnya, ya. Terus jelaskan tujuan dalam bahasa sehari-hari yang mudah. Sampaikan itu, ya. Nah, terus sesi saling mengenalnya. Itu gimana mau kita lakukan? Dituliskan itu detailnya step by step-nya. Terus kondisinya seperti apa, step by step-nya gimana. Detail gitu. Supaya nanti kader bisa ngikutin permainan. Permainan biasanya kan ada permainan kategori lagu dan gerak ya. Ada 8. Tapi nggak apa-apa di sini. Kasih opsinya. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Udah gitu. Ya, supaya untuk mempermudah. Jadi nanti Ibu Bapak, rekan-rekan tolong tuliskan tuh di sel yang sebelah kanan. Ya, gimana itu akan dilakukan? Gimana itu akan disampaikan? Tulisin aja. Supaya nanti jadi tahu. Nanti kalau sebagai tools itu cuma di kolom ketiga aja ya. Kolom 1, 2 itu untuk panduan kita membuatnya. Ya. Lanjut, Dok Basra. Nah, yang berikutnya itu tahap kedua, bermain dan belajar. Nah, ini nih yang harus kita buat. Kita create lagu. Mau pakai lagu? Oke. Ada kan dulu pernah kita buat sesi tentang membuat lagu. Moga-moga sih ada di ini ya, di apa, Linktree nggak tahu Dok Basra ada nggak? Apa namanya, panduan untuk buat lagu sebagai media pembelajaran. Jadi harus tahu gimana cara buatnya, manfaatinnya gimana. Ya misalnya salah satu prinsipnya itu lagunya harus mudah dinyanyikan oleh peserta hanya dengan 1 kali contoh. Bahkan tanpa contoh cuma lirik doang mereka bisa nyanyi. Terus dinyanyikannya harus minimum 6 kali. Gimana caranya? Nah, itu harus dibuat tuh, Bu, ya. Nah, permainan kayak gimana? Step by step dibuat. Permainannya tepuk, tepuk, adu tepuk, letih dan lesu. Pertama orang berjejer berpasangan, terus kemudian menyodorkan tangan, terus bukan menyodorkan tangan ya, terus satu baris, satu lajur disebut namanya letih, lajur berikutnya namanya lesu, minta mereka angkat tangan supaya hafal. Kemudian tangannya dijulurkan, terus kalau kita bilang letih, letih mukul si lesu, dicoba. Kalau kita bilang lesu, si lesu mukul si letih, telapak tangannya. Coba berapa kali hafal, terus kita bilang, nanti kalau saya bilang letih, letih mukul ya, nepuk tangan si lesu, cuma lesu jangan mau kena, angkat tangan segera. Gitu. Itu detail, harus detail. Jangan pernah buatnya cuma 1, 2, 3 langkah. Ini yang membuat teman-teman di lapangan nggak jalan. Harus dibuat detail. Saya Bu ya, Pak,
nggak sekali 2 kali loh dikontak sama teman-teman yang minta, apa namanya, permainan gitu. Terus saya iseng tuh buka modul mereka, loh udah ada, tapi tidak detail sehingga teman-teman lapangan nggak bisa ngajarinnya. Gimana ya buat kegiatan aksi bergizi? Sebenarnya ada di situ, cuma nggak detail gitu. Jadi nggak dijelaskan tahapannya, konteksnya seperti apa. Jadi orang nggak bisa jalaninnya gitu. Nah ini tolong dibuat detail. Kalau buat drama sosial juga gitu, dongeng buatkan, humor gimana dibuatkan detail. Nah pesan kunci ini bahasan lain lagi sebetulnya, cuma kita harus tahu tadi ya, untuk ajak buka gerbang agar mereka mau menerima pesan kita kan harus ketuk dulu tuh. Bentuknya itu dengan motivasi apa ya? Apakah ketakutan, apakah manfaat, apakah kesenangan, apakah kemudahan, norma, agama, sebagainya silakan. Nah sifatnya langsung, tidak langsung gitu dan lain-lain ya. Nanti mungkin kita bahas secara khusus ya untuk bagian ini. Lanjut Dok. Nah jadi di bagian template ini silahkan Bapak Ibu tuliskan secara detail. Gimana permainannya kalau pakai permainan, kalau lagunya gimana lagunya, kalau dramanya gimana. Kalau dongeng, dongeng seperti apa? Detail tuliskan, supaya orang bisa mengaplikasikan. Ya, lanjut Dok. Nah, yang berikutnya itu bukan low cognition tapi high cognition. Makanya ditulisnya beda ya, bukan belajar bermain tapi bermain belajar. Bagian ini gimana cara ngajak orang untuk belajar lebih detail. Kalau dibutuhkan ya. Kadang-kala perilaku-perilaku tuh nggak butuh high cognition. Kayak misalnya imunisasi. Imunisasi nggak butuh, yang penting orang terima, ngerti konsepnya, datang langsung suntik. Cuci tangan pakai sabun nggak butuh, gampang cuci tangan pakai sabun. Oh tapi ada langkah, 6 langkah gampang lah itu masuk low cognition. Tapi ada hal-hal lain, isu-isu lain yang high cognition. Berhenti merokok, gimana langkah-langkahnya. Supaya mau minum obat secara teratur, gimana langkah-langkahnya. Olahraga, caranya, gimana langkahnya? Buat MPASI, gimana langkah-langkah itu high cognition, harus dipelajari secara detail. Nah, jadi nggak bisa tuh masuk di sesi sebelumnya atau tahapan sebelumnya, masuknya di sini. Bisa dengan diskusi, tanya jawab, bisa lomba, lomba cerdas cermat, bisa paparan singkat nggak apa-apa, bisa proses yang lebih partisipatif. Nah, ini pakai teknik partisipasi standar bisa pakai mapping, social mapping, body mapping, ya, bisa pakai file sorting, participatory review, itu macam-macam. Bisa pakai vignette, macam-macam ini. Nah, mungkin kapan-kapan kita buat sesi khusus kali ya untuk yang teknik-teknik partisipasi ya. Nah, yang berikutnya, kalau terkait sama proses habit, belum dong, habit building. Habit building gimana nih, pakai teori apa? Pakai FBM, Fogg Behavior Model, pakai pendekatan peer to peer, PMO, apapun. Nah, ini dimasukkan di sini ya. Nah, ini tahap yang lebih dalam. Kenapa perlu? Karena ada perilaku-perilaku yang butuh orang secara kognitif itu memahami secara detail gitu ya. Lanjut Dok. Yang terakhir nih, Ibu Bapak, kunci komitmen ya. Kalau di KP itu kan prinsip ketiga tuh. Orang ngomong iya, ya bisa aja iya, tapi kalau nggak dikunci komitmennya, lepas. Jadi gimana teknik kunci komitmen kita? Mau pakai 3 langkah yang sederhana itu boleh, mau buat rencana aksi boleh, mau buat akad bersama boleh, akad bersama salaman lah atau sama-sama core silahkan. Mau kontribusi awal, nah kadang-kadang kontribusi awal tuh melakukan yang awal. Misalnya minum TTD, ya minum dulu gitu boleh, atau lainnya, atau mix di antara ketiganya silahkan. Tapi ini kita lakukan agar orang terkunci komitmennya. Nah ini silahkan dipaparkan Bapak Ibu di sel yang kosong. Apa yang mau kita lakukan? Ya. Nah usahakan semua ini tidak lebih dari 2 halaman atau 1 lembar bolak-balik. Supaya apa? Supaya orang mudah nanti menangkapnya. Udah, ini yang harus kita lakukan. Ya gampang menjelaskan, tapi buatnya ya kita butuh kreativitas ya, santai. Tapi juga butuh kita jeli gitu, melihat tahapan-tahapannya udah pas atau belum. Ya.
Itu mungkin ya, Dr. Basra saya kembalikan dulu ke Dok Basra, silakan. Oke, terima Kalau mau kasih, Pak. buat diskusi silakan, saya masih punya waktu 5 menit nih, silakan. Silakan teman-teman. Bentar ini saya harus keluarin yang tadi dipakai bos. Oke, silakan teman-teman yang mau nanya-nanya. Jadi kita coba kembangin ya, teman-teman, Bapak Ibu, kita coba nih, kita latihan nanti, kita coba pakai diskusi 2 minggu lagi, karena kan forum pelatih KP itu 2 minggu sekali, sering-sering sama forum kemisan. Nah teman-teman, ketika Bapak Ibu ada beberapa materi yang sudah berlangsung di forum kemisan maupun forum pelatih PAP, seperti untuk lagu, menyusun lagu, itu ada tuh di forum kemisan episode 4. Nanti Bapak Ibu bisa buka di SID forum pelatih KAP tadi, di bawah ada bagian, ada opsi untuk masuk ke forum kemisan episode 4. Nah, nanti ada bahan arsipnya juga kalau Bapak Ibu mau baca atau mau nonton, itu udah ada juga. Jadi ada beberapa materi yang sudah masuk gitu ya. Permainan-permainan itu udah beberapa dikompilasi yang dari teman-teman Kemkes kalau mau adaptasi atau dikembangkan. Silakan, ada yang mau tanya nggak Kak Parisang? Itu yang baru itu, kalau saya pribadi yang baru itu yang belajar bermain ya, yang high cognition itu ya, yang agak baru tuh. High cognition itu belum, saya belum banyak pengalaman tuh yang high cognition malah. Ada yang mau tanya-tanya mungkin? Silakan. Bu Desi, Bu Rosalina, Bu Titi, Bu Indra, Bu Elva. Oh, ini ada Bu Haryati nih, udah lama nggak ketemu nih. Bu Haryati, apa kabar? Teman-teman yang lain yang mau ditanya? Atau kita ada yang mau konfirmasi mungkin? Kita coba buat, apa nih, ada di chat ya. Assalamualaikum, oh sorry. Silakan, Bu Ami ya, on mic nih. Iya dok, makasih dok. Sebelumnya, kalau yang template isian tadi itu loh dok, dicoba diisi, kira-kira gimana Pak Risang? Template yang isian Boleh. tadi itu. Boleh. Sekaligus Ya. ngoreksi betul tidaknya. Yang tadi dok. Iya. Maksudnya ini nanti ketika teman-teman udah buat, siapa yang nge-review gitu ya? Atau yang ngecek ya? Ya, bareng-bareng ya. Oh. Coba Iya sudah sih. betul atau belum isinya? Ada contoh satu gitu misalkan. Coba Ibu tuh mungkin dicoba dulu. Iya. Oke. Ya, Bu Ami. Iya. Gimana Pak Risang? Ada tanggapan Pak Risang? Ini nanti. Boleh kita buka dulu ya, satu persatu silakan. Bu Elva tadi mau nanya juga? Enggak, mungkin menyampaikan maksud Ibu tadi, mungkin dilihat dulu template yang tentang skenario tadi mungkin maksud Ibu. Jadi kita koreksi sama-sama mungkin seperti itu. Mungkin seperti kata Ibu tadi, Pak. Oh. Maksudnya kita coba buka, terus kita lihat ya, kira dikonfirmasi satu-satu ya maksudnya ya. Gitu ya. Bu Elva. Mungkin seperti itu kalau kata Ibu tadi. Oh gitu, Bu Elva. Jadi bagian ini Pak Resang, jadi yang mau kita coba buat bareng-bareng masing-masing itu 2 komponen ini Pak Resang ya, bagian identitas sama bagian prosedur ya, yang tools-nya ya, Pak Resang ya. Suara saya hilang nggak ya? Sorry. Dok Basra, kita ambil satu contoh aja mungkin ya, kalau belum ada contoh. Kita ambil satu contoh aja misalnya. Contohnya bisa Dok Basra tampilkan itu template-nya? Oh, oke. Sebentar Pak, saya pindah nih. Bentar ya, screen saya. Oke. Yang contoh ya Pak Risang ya? Kalau nggak contoh, template-nya aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa. Oh iya. Oke. Ini Pak. Ya. Kalau misalnya yang terbaru yang saya buatkan itu untuk rabies ya, rabies. Misalnya nama skenario-nya adalah mendorong orang untuk take action, mengambil langkah mencegah penularan
rabies. Nah, satu, masalah kesehatannya bisa disebutkan kematian akibat rabies atau munculnya masalah virus rabies ini. Kembali silakan satu kalimat. Pokok yang disasar misalnya orang mengandangkan binatang peliharannya, anjing atau kucing misalnya ya. Terus yang kedua, orang tahu, pokoknya tahu ya, karena perilakunya kan belum tentu ya, kapan-kapan ya kalau kejadian, tahu atau hafal, targetnya hafal, orang hafal bahwa kalau digigit rabies, anjing rabies yang dicurigai mengandung virus rabies, itu dia harus cuci lukanya dengan sabun selama 15 menit. Ya, dan kemudian membawa datang ke puskesmas untuk vaksin rabies. Nah, itu. Atau yang ketiga, ini sebelumnya itu memvaksinasi binatang peliharaan mereka, anjing kucing, untuk vaksin rabies. Itu pelakunya misalnya. 4, masalah komunikasinya. Masalah komunikasinya untuk cucian pakai sabun 15 menit, mereka lupa. Lupanya karena menganggap enteng, misalnya, oh nggak apa-apa kok. Ya. Atau lupa, emang lupa gitu ya. Terus berikutnya untuk mengandangkan atau mengikat anjing itu merasa tidak tega gitu, atau merasa nggak apa-apa kok anjing saya gitu. Tidak ada masalah-masalah komunikasi di situ ya. Nah, tujuannya itu tinggal dibalik aja. Tujuannya kita membuat orang hafal bahwa kalau kena gigitan apa yang dilakukan. Membuat orang mau mengandangkan anjingnya atau kucingnya gitu ya. Halaiknya warga secara umum misalnya. Halaik itu bisa secara spesifik atau bisa juga umum aja. Pesan kuncinya ya tadi tuh, misalnya pesan teknisnya kan yang mengandangkan, mengikat, cucian pakai sabun. Nah, motivasinya apa? Itu terkait dengan bahaya rabies. Misalnya pesan yang sifatnya menakutkan. Karena rabies itu mematikan misalnya. Tidak bisa disembuhkan kalau sudah menjalar ya. Nah, taktiknya, nah ini kita buatkan yang berikutnya, coba dong. Nah, ini misalnya skenarionya, asumsikan inilah pertemuan warga. Oh ya, ini harusnya ada tuh ya, skenarionya di mana nih? Skenario adalah pertemuan warga yang jumlahnya bisa sampai 30-an misalnya. Atau satu desa juga nggak apa-apa lah. Ya. Salamnya gimana? Ya, sudah ada adat gitu ya di sana. Non verbal kita gimana? Oh, kita harus banyak kontak mata karena jumlah orangnya banyak, tapi kontak mata yang tenang. Ya. Terus kenalkan diri. Nah, itu yang tadi. Tulisin tuh. Jelasan tujuan yang tadi tuh ya, ingin ngajak sama-sama diskusi tentang kesehatan terkait dengan penularan dari binatang ke manusia misalnya. Terus saling mengenal. Oh, ternyata mereka saling mengenal satu desa. Tapi kan belum tentu mereka itu tahu hobi masing-masing. Makanya kita buat misalnya 30 orang itu ya, kita ajak untuk berdiri lalu nyanyi lagu itu. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Kita minta kumpul mereka ke dalam 7 yang pertama. Terus kemudian berikutnya kita sebut 8. Ngumpul 8. Nah, pada saat yang 8 itu kemudian kita minta mereka untuk ngobrol, cari persamaan-persamaan di antara mereka. Cari mereka persamaannya. Ya. Setelah itu masing-masing kelompok menunjuk juru bicara dengan tunjuk demokrasi misalnya gitu ya. Terus menjelaskan siapa aja nama anggota kelompoknya dan juga menyebut persamaannya apa. Gitu ya. Nah, itu satu. Nah, sebenarnya salah satu yang kita harapkan juga adalah ada kesempatan buat orang disebut namanya bersama-sama. Jadi bisa aja misalnya dalam satu kelompok itu, cara mengenalinya adalah masing-masing rame-rame yuk sebut namanya, mulai dari juru bicara ya sebut 1, 2, 3. Jadi mereka menyebut nama mereka masing-masing secara beramai-ramai. Ya. Terus permainannya, permainan pemanasan. Oh, mau pakai senam keluarga sehat. Yang nyebut nama laki-laki Anto, badannya ke kanan,
anti bela kiri dan sebagainya. Nah, ini silakan copy paste saja dari buku permainan kalau memang ada di situ yang mau kita cari ya. Copy paste saja. Nah, terus lanjut Dok Basa. Terus sebelum ini. Ini ya, sorry, setelah ini, sorry. Lanjut lagi, Dok. Sekali lagi, Dok. Dok Basra. Satu slide lagi, Dok. Ini ya. Nah, ini modelnya yang saya mau pakai adalah saya mau nanya dulu, pertanyaan dulu. Bapak Ibu dengar nggak tentang kabar ini? Kasus rabies misalnya. Siapa yang udah dengar? Berdiri. Siapa yang belum dengar? Berdiri. Misalnya gantian lah gitu ya. Terus kemudian cerita. Pertanyakan, ceritanya gimana ini? Biar ada cerita. Didramatisir dikit lah. Lalu kemudian kita masuk dengan cerita tambahan yang mendramatisir bagaimana kejadiannya, gimana kejadian anak yang tadinya digigit, terus kemudian tidak apa-apa, terus kemudian mati gitu. Didramatisir, sampai kemudian kita tanya pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang di sini punya anak? Berdiri. Berdiri. Siapa yang nggak punya anak? Atau anaknya udah nggak di desa kita lagi? Ya berdiri. Jadi kita tahu pertanyaan resiko seperti apa. Nih, ini kita punya anak. Mau nggak kita mengalami seperti itu? Sebelum mereka ngomong, kita harus bilang, wah nggak mau, amit. Saya pribadi aja tidak mau anak-anak Bapak Ibu terjadi seperti itu. Tega nggak kalau mengalami hal seperti itu? Kunci di situ, kunci untuk micu. Tega nggak kalau anak kita mengalami seperti itu? Jadi didetailkan langkah-langkah pertanyaannya, instruksinya, panduan prosesnya dituliskan satu persatu. Terus kalau kita jelaskan kemungkinan penularan kan saat itu. Kalau nggak tega, apakah ada yang bisa kita lakukan atau cuma kita diam aja? Kita bisa lakukan sesuatu. Apa kita lakukan? Nah, itu kita masuk ke proses brainstorming, nyari pendapat. Bisa dituliskan, bisa diingat-ingat, daftar apa yang dilakukan. Kalau terlalu banyak bisa buat kelompok, pakai lagu lagi tadi, kelompok, mereka diskusi. Apa yang harus dilakukan agar anak kita tidak digigit anjing rabies. Artinya nyelamatin anak kita juga nyelamatin anjing-anjing kita agar nggak tertular. Udah diskusi, terus kemudian mereka mempresentasikan, terus sedikit-sedikit dibuat dinamika antara kelompok, ya. Syukur-syukur ada kompetisi, terus pilih juga beberapa hal yang kita bisa lakukan bersama dengan memprovokasi bahwa yang kita lakukan bersama itu adalah yang benar-benar kita bisa lakukan, ya. Terus didetailkan, dikunci komitmennya. Kunci komitmennya gimana? Ini yang berikutnya, Dok Bas ya. Kunci komitmennya gimana? Kunci komitmennya bisa membuat rencana aksi. Itu kunci komitmen. Jadi 1, 2, 3 apa yang kita lakukan? Siapa yang mengkoordinir? Siapa yang ini? Nah, itu dipastikan di situ. Nah, sehingga sesi ini agak lama, mungkin 1 jam atau 1 jam setengah. Hasilnya adalah action plan, apa yang mau kita lakukan. Nah, ini detailkan aja di situ. Udah beres. Ini pakai Dokter Basa, pakai tools yang kemarin sempat kita bahas di forum kemisan misalnya. Nah, ini contohnya. Jadi orang yang menggunakan tools ini paham, tahapannya begini. Bahkan kalau dia masih bingung bertanya gimana, ya udah pakai pertanyaan yang di situ aja. Ditanyakan plek-plek, tapi jangan pernah membawa panduan kertasnya di warga ya, tapi ya apalah sehingga ntar bisa melakukannya secara smooth gitu. Coba Dok Basra ntar kalau misalnya bisa dibuka lagi yang panduan edukasi atau panduan diskusi rabies itu mungkin bisa jadi salah satu contoh. Ya. Tapi Dok Basra sama teman-teman mohon maaf, saya harus masuk lagi nih kelihatannya. Oke. Nggak apa-apa, Pak Risang. Nanti teman-teman untuk yang rabies, nanti dokumennya saya kirimkan ya. Contohnya yang rabies yang sudah dikembangkan di forum kemisan kemarin, biar kita bisa kembangin untuk isu lainnya. Jadi isunya bebas, Pak Risang ya? Betul, bebas. Yang penting dalam 2 minggu ini, kita buatlah ya, Bapak Ibu ya, supaya ntar sebagai pelatih kita jadi lebih matang lah.
Oke, kalau gitu teman-teman ada yang mau ditanya Saya pamit lagi? dah. Oke, Pak Risang. Saya Siap. dipanggil-panggil, sorry ya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Iya, Pak Risang. Pak Risa, makasih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah, jadi kurang lebih gitu teman-teman, hari ini lebih ke pendalaman dari diskusi sebelumnya. Kita mau terusin, kita belajar buat kembangin tools ke apa. Sebenarnya tools ini kalau Bu Haryati, Bu Elva itu sering pasti ngomong apa ya? Strategi komunikasi ya, ngomongnya strategi komunikasi. Tapi kalau di level operasional di warga kan yang penting cara makainya gimana sih strateginya. Nah itu tools itu sebenarnya. Waalaikumsalam Mbak Anti. Gimana ya, saya bisa dibantu apa ya? Gimana Bu Haryati? Gimana Bu Haryati nih? Waduh, bocor suaranya. Maaf. Nggak apa-apa. Jadi gitu, teman-teman kita coba kembangin banyak tools. Nanti saya kasih contohnya yang Rabies ya. Kemarin Rabies buat agar ini bisa dipakai dan dioperasionalkan di berbagai daerah. Itu kan enak ya kalau kita punya banyak strategi atau tools tadi yang aplikatif buat dipakai. Ada wabah, nggak ada wabah, atau ada masalah, kita operasionalisasi di warga. Gitu deh. Dari saya cukup. Dari teman-teman belum ada lagi? Bu Haryati, Bu Elva, Bu Rosmini, Bu Rosalina, Bu Ira, Bu Titi, Bu Indra, Pak Mukhlas, Bu Wahydianingsih, Bu Ami, Bu Desi, siapa lagi nih? Saya sebut satu-satu. Bu Gusti, Bu Zakiyah, Bu Farida, Bu Seri, Pak Syahril, Bu Rahmi, Bu Haji Rosmini, Bu Cutia, Pak Andi, Bu Ria. Ada yang mau lagi mau ditanya? Cukup Bang Basra. Ini Kayak kalau Medan, mengulang lagi nih. Silakan. Sudah cukup. Sip. Wah, ini. Dok, Dokter Basra. Ya. Yang contoh template itu loh dok, tadi sempat bikin satu kan. Nah kalau misalkan itu coba dibahas bersama Bapak dan Ibu, terus barangkali nanti ada yang bisa kita diskusikan bersama gitu, dilanjutkan. Mungkin kan tadi belum sempurna ya. Itu loh dok, yang saya kirim itu loh. Maksudnya yang bisa ditampilkan, yang saya kirim. Oh, yang dibuat Bu Ami bisa didiskusiin gitu ya Bu Ami ya? Iya, coba buat latihan kita juga nanti habis ini Bapak dan Ibu pelatih nanti coba bikin setidaknya minimal 1, terus nanti kita setor di Google Drive gitu gimana? Terus nanti biar dikoreksi Pak Risang gitu maksudnya. Bagus juga. Mau enggak? Telepon. Gimana? Sinyal saya jelek ya. Sorry. Bisa di share screen punya Ibu. Kan? Bu Ami mau share screen atau dari saya? Iya, aku enggak bisa share screen dok dari Dokter Basra. Bentar ya. Sinyal saya tiba-tiba tadi pas Bu Ami ngomong apa? Gimana kesalahannya? Aku juga lagi di puskes ini. Sebentar ya. Kelihatan nggak layar saya Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Insya Allah. Oke, jadi teman-teman, ini tadi dibuat sama Bu Ami ya? Bu Ami, benar? Iya, itu tadi saya coba mengisi sebelum Pak Risang menyampaikan. Harapannya nanti kita bisa ada diskusi bersama gitu loh. Sekaligus belajar bareng-bareng. Ini bocor suara siapa nih? Bocor-bocor. Iya. Kayaknya ada yang salah juga. Maksudnya penempatannya dan pengisiannya juga ada yang masih belum sesuai dok. Nah, sambil kita belajar. Kita coba ya Bapak Ibu. Gimana nih? Kita coba nama skenarionya. Berarti bukan perumpamaan ya. Misalnya apa ya? Iya. Kita buat misalnya apa? Edukasi warga tentang apa nih? Rokok Bu Ami ya? Iya, itu ya. Edukasi rokok. Berarti mendorong orang untuk menghindari paparan rokok, masuk enggak? Bisa, tapi kalau mungkin lebih ke judul kali ya. Itu nanti ke tujuan kayak judul sih Pak Risang tadi yang nama skenario diisi mendorong orang untuk mencegah rabies gitu. Oh, bisa misalnya mendorong orang tua untuk tidak mengurangi merokok. Atau ya bisa untuk tidak orang tua untuk tidak merokok gitu aja ya. Dan menghindari paparan atau maksud kali ya Mbak Ami ya. Iya. Gimana? Aku
Ya. Save dulu ya. Gimana caranya nih? Aku juga agak katro nih. Bisa diedit, Dok. Wah, Bisa ini terlalu kayaknya. bentar ya. Sabar. Satu. Kalau Sebentar. dari Pak Risang yang rabies tadi, nama skenario KAP itu kan mendorong orang untuk mencegah rabies. Itu. Nanti coba kita sesuaikan. Oke, kita coba edit ya, bareng-bareng belajar ya. Oke, apa tadi namanya teman-teman mau kita sepakatin Bapak Ibu? Kalau dari sini itu kan bercerita. Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengaran, Dok. Bercerita tentang Oh, agak telat suara saya. yang bayi balita yang terpapar asap rokok dapat mengganggu pertumbuhan dan kecerdasan otak itu, Dok. Itu kata kuncinya gitu sih. Berarti kan mendorong orang tua agar tidak merokok, intinya kan gitu ya? Iya, mungkin iya. Itu kan, orang tua kan. Terus masalah kesehatannya, ini ya. Ada yang mau ditambahin nggak Bapak Ibu? Kita coba Sepertinya ya. kalau masalah kesehatan itu Bapak, kaitannya Ibu. dengan data ya, Dok ya, berapa jumlah mungkin seperti itu ya, jumlah kasus balita stunting mungkin itu bisa masuk ya, nanti PR ya. Ini nanti dicari disesuaikan dengan kondisi puskesmas masing-masing mungkin gitu ya, Dok ya. Ini perilakunya perilaku orang tua atau perilaku anak? Harusnya kalau paparan harusnya menghindari perilaku ngerokok dong. Berarti ya, bukan paparan. Perilaku sasaran. Perilaku Aktivitas merokok ya. Perilaku yang disasar. Mbak Mi, biasanya kalau masalah kesehatan itu lebih ke arah perilaku tidak sehat saat ini gitu bukan? Iya, penyakit. Iya. Perilaku tidak sehat. Contohnya apa, Bu? Iya, contohnya apa, Bu? Kalau ya, masalah kesehatan. Lebih ke orang tua masih merokok di banyaknya apa gitu, Dok? Banyaknya. Kita coba elaborate dulu ya, pakai data yang sifatnya ngalor-ngalor dulu lah ya. Gitu. Nah, sumber paparan asap rokok pada bayi dan balita didapat dari orang tua. Itu ya. Nanti kita cari data dukungnya. Perilaku orang tua merokok di sembarang tempat misalnya seperti itu. Ya. Ya, bisa. Nanti kita elaborate data dukungnya ya. Oke, buat masalah kesehatan. Nah, ini buat yang perilaku yang disasar, gini, mengurangi, berhenti, mungkin pilih salah satu ya, biar nggak terlalu berat ya. Mengurangi aktivitas merokok gitu ya. Itu berhenti gitu ya. Iya. Itu? Iya. Itu masalah komunikasi. Berhenti merokok di sekitar anak gitu kan. Ini segmentasinya anak kan, fokusnya kan? Iya. Masalah komunikasi lebih ke komunikasinya ya, Mbak Ami? Iya. Kalau tentang rokok ini biasanya gini, orang tua itu menyepelekan, ini loh anakku sing wis gede sing barep kae aku ngerokok, maksudnya tetap merokok saja loh, dia juga bisa tumbuh. Nah, gitu. Sing kae itu orang tuanya merokok juga buktinya juga bisa, maksudnya enggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya anak-anaknya tetap sehat gitu ya? Anak-anaknya masih anak-anaknya merokok di dalam rumah, anaknya nggak ada masalah gitu ya? Menyepelekan gitu loh, ya enggak masalah. Wujudnya ya iso gede gitu, nah kayak gitu, Bu. Perilaku izin Pak Basra, Pak Dokter, bisa itu Bu masukan untuk mengurangi yang di perilaku yang disasar, mengurangi orang tua atau bapaknya itu orang tua untuk merokok di dalam rumah. Berhenti, kalau berhenti itu susah kayaknya perilaku itu.
Bisa gitu kata-katanya yang perilaku Yang mana disasar. Ibu? Maaf. Perilaku nomor 3, perilaku yang disasar bisa mengurangi merokok di dalam rumah. Kalau menghindari, hampir sama dengan ini sih Bu ya, kalau tidak merokok di dalam rumah itu menghindari paparan asap rokok gitu Brikun. Itu gimana? Mengurangi paparan asap rokok. Perilaku. Itu buat perilakunya sekunder ya, Mbak, perilaku Mbak Ami. Jadi lebih ke ya, mengurangi merokok dalam rumah itu perilaku. Oh iya. positif. Oh iya. Oke. Oke. Mengurangi rokok di dalam rumah ya. Berarti oke, sekarang kita masuk ke masalah komunikasi ya. Kita sepakat ya, perilakunya mengurangi rokok di dalam rumah. Nah, masalah komunikasinya Masalah komunikasinya ya mau diganti atau ayah dan ibu yang perokok merasa anaknya baik-baik saja meskipun ya kan kalau masalah komunikasi itu kan adalah masalah komunikasi yang bisa diselesaikan dengan intervensi komunikasi ya. Urusannya adalah pengetahuan, sikap, persepsi. Baik-baik saja meski dia merokok. Orang tua tahu bahaya rokok. Ini tadi dari Pak Risang. Masalah komunikasi. Kalau yang rabies tadi ya masalah komunikasinya menganggap enteng luka, tidak tega mengikat anjing kayak gitu. Kalau yang di rabies tadi. Atau mungkin bisa tambahan nggak ya? Boleh Bu. Masih banyak contoh orang lain masih merasa diperbolehkan untuk merokok. Masih banyak dukungan lingkungan yang memperbolehkan ya. Ya lingkungan ya, misalnya para bapak-bapak itu merasa ya nggak ada masalah gitu untuk tetap merokok. Kurangnya motivasi lingkungan, kurangnya dukungan dari lingkungan. Iya. Itu kan jadi masalah juga, sama kayak kita di kantor, selama di kantor masih ada yang merokok ya aman-aman aja tetap merokok gitu kan. Berarti gimana Bu redaksionalnya Bu? Nah, Mbak Ami, monggo masalah redaksionalnya, tapi tahu maksudnya kan, Mbak? Kurangnya dukungan, kurangnya dukungan dari lingkungan masyarakat dan keluarga. Itu masuk masalah komunikasi enggak ya? Atau kalau komunikasi. Atau sebenarnya dibalik. Sebenarnya itu kan kurang dukungan. Berarti kalau dari sisi masalah komunikasi mungkin kita bisa tuliskan sebagai masyarakat berarti belum ada norma kan? Gitu kan? Iya. Berarti kalau gitu nanti masuknya ke norma nanti. Jadi kan dia belum ada dukungan untuk tidak merokok kan maksudnya? Iya. Belum ada norma. Ya. Pembatasan aktivitas merokok di lingkungan keluarga, gitu kan? Iya. Gitu ya? Iya. Terus enggak apa-apa, coba di list dulu nanti biar nanti kita yang koreksi ya. Ya. Teman-teman kan nanti kalau ini modelnya oke, kita bisa buat yang lain. Gitu ya. ya. Gitu maksudnya. Nah, tujuannya adalah kita balik ke tujuan, kita coba ke tujuan ya. Gitu, orang tua tahu bahaya merokok mengganggu pertumbuhan dan kecerdasan otak anak. Orang tua tahu bahaya rokok. Orang tua, ini kalau ini levelnya pengetahuan. Kita mau nyasar apa? Ke perilaku kan itu tujuannya, berarti tujuannya. Perilaku yang berubah ya dari merokok, tidak merokok di dalam tujuannya. Kita ya, Bu. Betul Ibu. Kita bisa masuk ke sana.
Tujuan perubahan perilaku tadi kan yang disasar kan tadi mengurangi merokok di dalam rumah, berarti kita bertujuan untuk orang tua atau ayahnya ini tidak merokok di dalam rumah. Berarti Saya boleh ini ya, konfirmasi ya. Seingat saya, tujuan itu menjawab masalah komunikasi. Nah, Ya. gimana? Kita kan punya 2 masalah komunikasi nih. Nah, berarti tujuan komunikasi kita itu satu kan tadi ya, yang Bu Ami bilang tuh, orang tua misalnya tahu bahaya merokok, apa namanya? Nah, misalnya kita mau main di level pengetahuan ya. Ya. Nah, yang kedua, yang ini nih, yang tadi Ibu sampaikan nih, norma pendukung, kita bikin jadi tujuan komunikasi gimana? Terbentuk, gitu? Norma. Atau kesepakatan warga terkait larangan merokok di lingkungan rumah, gitu kan? Iya. Gitu kali ya, Bapak Ibu? Gimana? Nah, Boleh. kita coba dulu ya. Halayak. Nah, kalau halayaknya kan primernya itu ini primernya bukan masyarakat umum berarti ya? Iya. Kalau sasarannya berarti orang tua ya? Orang tua. Orang tua anak ya? Orang tua anak yang merokok gitu kan? Iya. Nah, sekundernya berarti waduh, kok jadi kemana-mana? Waduh, kenapa ini? Sorry. Tersier. Nah, sekundernya berarti kita mau menjangkau orang tua dari mananya? Dari mana kita menjangkau orang tua? Kan primer itu kan target utama. Nah, tersiernya kan pasti Pak RT gitu kan? Pak RW, Kades, untuk Kades, kebijakan, Lurah, perangkat, Camat, gitu ya. Pokoknya ini ya, pejabat publik ya. Banyaknya ya. Tapi kalau yang sekunder itu siapa ya? Tokoh nakes agama, sama kader. Oma Toga, Kader. tokoh agama, Kader, tokoh agama. DLL. Nakes. Ya, nakes bisa tuh, Mbak. Oh ya boleh, nakes ya, nakes. Oke, kita coba gini dulu. Iya. Pesan kunci. Pesan kunci. Bisa mengganggu pertumbuhan kecerdasan otak anak. Nah, pesan kunci itu kan berarti 2 tuh dia tadi. Kalau kita sepakat tadi ya, dari diskusi tadi sama Pak Risang, berarti kan ada pesan teknis. Kita coba dulu ya, kita kawinin ya, sama motivasi. Itu ya, pesan teknisnya adalah tidak merokok di lingkungan rumah, gitu kan? Iya. Gitu kan? Pesan teknisnya. Motivasinya apa? Agar anak, kita mau pakai apa? Pendekatan yang mau fear, mau pendekatan rasa takut, motivasi bahagia, mau pakai rasa takut mungkin. Ya, misalnya pakai rasa takut tadi nih kalau Bu Ami ya. Agar pendekatan fear itu apa ya maksudnya ya? Pendekatan rasa takut, Bu, maksudnya. Mau pakai pendekatan Itu sama kayak taktik taktik intervensi itu sama enggak, Dok? Apanya? Maksudnya kalau pesan kunci, itu oh beda. Itu taktik intervensi tadi apa? Taktik intervensi itu yang tadi, yang apa namanya, yang ini tadi, yang sebelah kanan yang tabel tadi. Jadi prosesnya gimana? Yang tadi tabel dari bangun suasana, lalu itu prosesnya. Prosesnya melanjutkan ke tabel berikutnya itu. Paling kita sampai nomor 7 ini udah oke sebenarnya. Paling enggak gitu. Tidak merokok di lingkungan rumah.
Apa kita mau pakai motivasi orangnya pakai apa? Pakai rasa takut, dorongan indirect, direct, mau pakai apa namanya motivasi positif, misalnya tidak merokok di rumah agar anak napasnya kuat. Nah, itu kan juga bisa tuh, misalnya kayak gitu kan, komunikasi apa motivasinya positif. Itu bukan diri motivasi. Apa mau pakai pendekatan rasa takut? Gimana teman-teman? Lebih ke menyadari bahwa Ya, monggo. maaf Mbak Ami, mungkin Ya, lebih menyadari bahwa itu berbahaya, bisa nggak itu masuk ke pendekatan apa ya? Misalnya Bapak jangan merokok di dalam rumah, menghindari anaknya menjadi sesak napas. Ini Dok, untuk yang permainannya itu kan saya pakai yang narasi yang dibikin Mbak Endah itu loh Dok, yang asap rokok bisa membuat karatan itu loh Dok. Oh, Akan itu dibikin perumpamaan. Nanti dijadiin tools tuh permainan. tools permainan. Oh iya. Berarti bukan di sini Toolsnya dia. pakai itu. Nah itu ntar di yang bagian yang detail tadi. Kalau ini kan lebih ke identitas untuk membangun rencana kegiatannya, rencananya kerangka besarnya. Nah, yang di taktik intervensi itu narasi yang perumpamaan itu Dok, berarti dipindah tempatnya ke slide berikutnya berarti. Tapi sekarang kita sepakati pesan kunci dulu kali ya, biar ngurut ya. Gimana Bapak Ibu? Merokok di lingkungan rumah agar anak tidak tidak merokok aja, pada dasarnya tidak merokok agar itu anak tumbuh sehat, misalnya gitu. Iya, itu yang paling kalau gampang. Kalau Bu Ami kan gitu, bikinnya aku rapiin dari Bu Ami nih ya. Masukkan ini yang bawah. Kan di bawah. Sementara gitu ya. Iya. Nah, nanti gitu. Mana yang betul biar dipilih Pak Risang. Nah, taktik intervensi itu tadi dia bukan penjabaran perumpamaan. Ya dikosongi aja gitu, iya Dok. Nanti kita jabarin. Nah, paling nggak kita buat gini dulu deh teman-teman, Bapak Ibu. Kita buat ini dulu, Bapak Ibu buat sesuai dengan apa masalah nanti turunannya kita bisa kembangin bareng-bareng lagi. Kalau menurut saya ya. Karena bagian ini aja menurut saya udah keren banget bikin. Ini kan kalau ngomongin dokumen strategi komunikasi, sebenarnya 7 poin ini kan yang ada kan. Sebenarnya kalau secara intinya gitu ya, kalau diminta bikin strategi komunikasi. Nah, kita buat dulu ininya. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita bahas nih. Sama kita coba jabarin, kita latihan, kita diskusi lagi kayak gini. Salah satu dari usulan teman-teman terkait dengan skenario KAP yang dibuat, kita jabarin taktik intervensinya. Penjabaran dari bangun suasananya gimana, lalu belajar bermainnya yang bisa dipakai apa, bermain belajarnya sampai ke kunci komitmen. Itu gimana? Lucu Pak. Yang penting berarti PR kita sama-sama. Ini PR nggak mengikat ya, buat sama-sama belajar. Kan nanti bisa buat bagus nih. Untuk nanti kita akan kirim template-nya. Bapak Ibu nanti silahkan disetor lagi ya. Mungkin 2 minggu lagi, karena minggu depan kan forum kemisan. Nah, 2 minggu lagi baru kita nanti setor tadi tabel kayak tadi sesuai dengan ketertarikan Bapak Ibu pada isu yang ada di daerahnya, silahkan kita coba kembangin. Nah, kita coba ambil salah satu dari kita kembangin, kita turunkan jadi tools yang lebih proses tadi ya, lebih detail ya. Itu ada yang mau ditanya? Cukup? Setornya aku bikin. Cukup Bu Elva, Bu Ami, ya, Dok. Bu Ira? Setor tugasnya aku bikinkan Google Drive ya Dok? Boleh Bu Ami. Sip. Boleh. Oke, gitu kawan-kawan. Bapak Ibu, terima kasih kalau gitu. Hari ini kita cukupkan ya. Biasanya udah efektif. Biar kita pokoknya setiap minggu itu rutin, tapi jangan lewat dari sejam 1,5 jam, ntar jadi jenuh gitu. Yang penting santai tapi progresif. Nah, gitu kan enak ya jadi ya. Karena edukasi itu kan jalan panjang tanpa ujung ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih Bu Zakia, Bu Haryati, Bu Elva, Bu Ira, Bu Rosalina, Bu Rosmini, Bu Titi, Bu Indra, Pak Mukhlas, Bu Wahyaningsi, Bu Nur Abang, Bu Ami, ya, Bu Gusti,
Bu Farida, Bu Seri, Bu Rahmi, Pak Andi, Bu Ria, dan Pak Bu Cut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.